Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar daring dari rumah. Ibu akan menjelaskan terkait dengan studi kasus PT Indomarko yang mengeluarkan 1000 lembar obligasi dengan bunga 15%, kurs 98%, nilai nominal obligasi per lembarnya 1 juta. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2021. Kupon 1 April dan 1 Oktober. Kupon ini adalah tanggal pembayaran bunga. Biasanya itu setiap 6 bulan bayar bunga obligasi. Paham ya? Dilakukan 6 bulan. Jadi langkahnya adalah seperti ini. Ibu sudah buatkan, Ibu akan menjelaskan. Di sini diketahui tadi ada 1000 lembar. Harganya 1 miliar, kursnya 98, 5%. 15% untuk bunganya. Kalian harus tahu bahwa harga perolehan jika lebih kecil daripada nilai nominal namanya disagio. Harga perolehan lebih besar daripada nilai nominal namanya agio. Disagio itu rugi, agio itu adalah laba dari pengeluaran obligasi. Dari contoh studi kasus PT Indomarko itu mengalami kerugian. Kenapa? Dihitung harga perolehan 1 juta kali 1000 lembar saham dikalikan 98% itu adalah 980 juta. Sedangkan nilai nominalnya itu adalah 1000 kali 1 juta. Itu sama dengan 1 miliar. Dilihat. 1 miliar di sini ya, dengan 980 itu akan lebih kecil harga perolehan. Sedangkan nilai nominalnya itu adalah 1 miliar. Jadi kita mengalami yang namanya rugi. Sehingga jurnalnya adalah utang obligasi di sebelah kredit 1 miliar. Harusnya ketika kita mengeluarkan obligasi kita menerima uang 1 miliar, tetapi karena kursnya 98% sehingga kas yang kita terima hanya 980 juta. Sehingga kita mengalami kerugian 20 juta. Kerugian namanya disagio obligasi. Oke, lanjut. Untuk di tanggal 31 Desember 2017 kita menghitung jurnal penyesuaian. Cara menghitungnya 3/12 kali 1 miliar kali 15%. 3-nya itu didapatkan dari Oktober, November, Desember ini ya. Bulan pengeluaran obligasi sampai 31 Desember itu 3 bulan. 3/12 kali 1 miliar kali 15% adalah 37.500.000. Lah kenapa kok di sini utang? Karena kita belum bayar bunga. Tadi sudah ditentukan di awal bahwa pembayaran bunga kupon itu 1 April dan 1 Oktober, 6 bulan. Nah, ini baru 3 bulan, maka belum dibayarkan beban bunganya debit, kreditnya masih utang bunga sejumlah 3.500.000. Setelah melakukan jurnal penyesuaian seperti Wesel dulu Ibu sudah pernah menjelaskan, kita melakukan jurnal pembalik, yaitu membalik akun-akun yang ada di dalam jurnal penyesuaian. Utang yang tadinya di kredit pindah posisi ke sebelah debit. Beban ini di debit, kalau dibalik berarti di sebelah kredit. Angkanya sama, 37.500.000. Nah, selanjutnya kita melakukan pembayaran bunga. Jadi tadi sudah melakukan jurnal pengeluaran, melakukan jurnal penyesuaian, jurnal pembalik. Langkah keempat yaitu melakukan pembayaran bunga. Pembayaran bunga tadi kuponnya adalah 1 April dan 1 Oktober. Nah, ini 1 Aprilnya. Pembayaran bunga 6 bulan. Rumusnya adalah 6/12 kali nilai nominal yaitu 1 miliar kali bunganya 15%, hasilnya adalah 75 juta. Atau bisa dikalikan 37.500 kali 2 itu juga bisa. Nah, ini karena 6 bulan barulah kas. Kalau tadi di jurnal penyesuaian masih utang karena baru 3 bulan. Kalau ini sudah 6 bulan sesuai dengan kupon bahwa bunga dibayarkan setiap 6 bulan. Nah, ini baru kas keluar sebesar 75 juta untuk membayar beban bunga. Ketika melakukan pembayaran bunga, di situ juga kita melakukan angsuran disagio. Tadi kan rugi ya. Rugi itu kita angsur selama 8 kali. Kenapa 8 kali? Dilihat. 2018 ada April Oktober 2 ya. 2019 April Oktober ada 2. 2020 April Oktober 2. 2021 April Oktober sama 2. Jadi 2 kali 4 ada 8. Nah, 20 juta ini dibagi 8 kali angsuran. Dibayarkan setiap kita membayar bunga. Jadi 1 April kita bayar bunga, 1 April juga kita melakukan pembayaran atau amortisasi disagio obligasi.
obligasi 20 juta dibagi 8 kali angsuran, jumlahnya ada 2.500.000. Sampai di sini paham? Ibu yakin kalian paham ya. Setelah 1 April sudah selesai, maka kalian harus membuat tadi kuponnya kan 1 April dan 1 Oktober. Dilihat di sini 1 April nih kupon. 1 April dan 1 Oktober. April tadi sudah. Yang kedua adalah yang Oktober, sama pembayaran bunga 6/12 kali 1 miliar kali 15%, 75 juta. Karena bayar bunga maka kasih di kredit untuk membayar beban bunga. Ingat, kalau sudah bayar bunga maka di situ ada angsuran disagio atau amortisasi disagio, beban bunga dan disagio. Kemudian 1 Oktober sudah selesai, maka dilanjut 31 Desember kita menghitung jurnal penyesuaian. Begitu seterusnya sampai tahun 2021 sama. Yang penting kalian tahu analisisnya bahwa setelah melakukan pengeluaran obligasi di sini, pengeluaran obligasi sudah, kemudian kalian melakukan jurnal penyesuaian, membuat jurnal pembalik, kemudian setelah itu melakukan pembayaran bunga. Di dalam pembayaran bunga, di situ juga kita menghitung angsuran disagionya selama 8 kali sampai batas jatuh temponya, yaitu tanggal 1 Oktober tahun 2021. Jumlahnya sama, jurnalnya sama, tinggal kalian coba untuk menganalisis. Mungkin dari Ibu sekian, semoga kalian paham. Semua materi bisa dipelajari melalui aplikasi yang sudah Ibu kirimkan di Teams, melalui materi yang sudah Ibu kirimkan di Teams. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, stay healthy, stay positive.